Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bunda yang ada di rumah, terutama kelas 5. Salam. Hari ini kita akan belajar atau review materi di tema 9 kita, yaitu tentang materi. Nah, nanti akan bunda jelaskan materi itu apa, kemudian pembagian materi itu apa, dan juga contoh-contohnya. Jadi sebelum belajar, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini seperti yang Bunda bilang tadi, Bunda akan mereview karena kan pekan-pekan kemarin kita sudah belajar dan sudah Bunda jelaskan. Jadi hari ini Bunda akan mereview. Nah, di reviewan ini Bunda akan mereview ulang tentang materi. Jadi kalau Bunda tanya materi itu apa? Apa? Materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan punya massa atau berat. Jadi materi itu bisa kita artikan sebagai benda, karena dia mempunyai massa dan menempati suatu ruang. Nah, materi ini terbagi menjadi dua. Apa? Kemarin sudah Bunda jelaskan. Materi terbagi menjadi dua, yaitu lihat lagi catatan yang sudah Bunda kasih. Nah, di sini materi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan ada yang campuran. Nah, nanti di zat tunggal dan di zat campuran ini akan terbagi lagi menjadi bagiannya. Nah, di zat tunggal itu ada lagi yang namanya unsur dan senyawa yang kemarin kita belajar, dan di zat campuran kita akan belajar campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, Bunda tanya lagi nih, kan kita belajar materi ada dua, zat tunggal dan zat campuran. Kalau Bunda tanya zat tunggal itu apa? Ayo catatannya, kemarin sudah Bunda jelaskan. Zat tunggal itu adalah zat yang mempunyai materi sejenis atau sama. Contohnya banyak nih, kalau misalnya air nih, air itu termasuk ke dalam zat tunggal karena dia materinya sama. Nah, kemudian ada gula, garam, terus ada minyak, terus ada apalagi ya, sirup, itu namanya zat tunggal ya nak ya, atau dia materinya sejenis. Nah, nanti kita belajar lagi nih, di zat tunggal ada yang namanya unsur dan juga ada yang namanya senyawa. Kalau Bunda jelaskan lagi, unsur itu apa, senyawa itu apa, biar yang kemarin-kemarin diingat. Unsur itu adalah nih zat yang tidak dapat dibagi lagi, jadi dia itu cuman intinya ya. Contohnya besi itu dia itu contoh zat tunggal unsur yang terdiri hanya dari besi. Sedangkan yang kedua, zat tunggal senyawa itu zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur-unsur. Jadi itu namanya zat tunggal senyawa. Contohnya air itu zat tunggal tapi bentuknya senyawa. Kenapa? Di air itu ada yang namanya campuran dari hidrogen dan juga campuran dari oksigen, H2O. Nah, jadi air itu termasuk ke dalam zat tunggal campuran. Bunda tanya lagi, selain air yang merupakan zat tunggal campuran apa? Oke, gula, benar. Oke, garam. Nah, gula dan garam itu merupakan contoh zat tunggal senyawa karena terdiri dari unsur-unsur yang bergabung menjadi senyawa dan materinya satu, yaitu gula dan garam. Gula dan garam dan air itu merupakan contoh zat tunggal senyawa. Kalau zat tunggal unsur itu contohnya besi aja dia, nggak ada campuran lain. Nah, terus ada perak itu perak aja, nggak ada unsur yang lain. Sudah mengerti? Kita lanjut ke yang kedua. Di materi kita belajar zat tunggal sudah Bunda jelaskan dan zat campuran. Oke, zat campuran adalah apa? Kemarin sudah Bunda jelaskan. Zat campuran itu adalah nih, dibaca lagi catatannya, terdiri dari berbagai materi. Jadi kalau zat tunggal materinya cuman sejenis, kalau di zat campuran itu terdiri dari beberapa materi. Zat campuran terbagi menjadi dua, apa nak? Heterogen dan homogen. Nih, kita belajar yang homogen dulu. Kalau zat campuran homogen itu zat campurannya cirinya diingat nak ya, ketika dua materi atau beberapa materi dicampurkan maka tidak terlihat bedanya, itu zat campuran homogen. Tapi zat campuran heterogen adalah zat campuran
atau campuran dari 2 atau lebih materi yang ketika dicampur masih terlihat nih bedanya. Oh, ini yang ini yang ini. Yuk Bunda kasih contoh. Untuk zat campuran homogen atau yang kalau 2 materinya atau lebih dicampur dia nggak kelihatan lagi bedanya, itu contohnya kalau bisa kita buat air, gula. Nih, air satu materi, gula satu materi, kan jadinya 2 nih, digabungin, diaduk, nanti gulanya larut sehingga bisa nggak kita bedain mana nih yang gulanya, mana nih yang airnya, udah nggak bisa lagi kan, udah tercampur rata, kita tidak bisa membedakan lagi. Nah, itu namanya zat campuran homogen. Kalau zat campuran heterogen, ingat kuncinya, ketika materinya dicampur itu kelihatan bedanya. Contoh apa? Oke, benar. Ketika misalnya anak-anak Bunda buat teh atau buat kopi nih, misalnya bubuk kopi dimasukkan terus diseduh, dikasih gula, diaduk. Nah, nanti air kopinya ada, ampas kopinya juga ada. Itu merupakan zat campuran heterogen. Karena apa? Masih terlihat bedanya. Oke? Nah, sejauh ini anak-anak Bunda kalau misalnya belum mengerti, yuk dibuka lagi catatan yang kemarin, kemudian dibaca lagi. Kalau masih belum paham, silahkan tanya ke Bunda. Oke? Bunda rasa cukup ya. Nanti nih di buku MBP-nya, yang di buku MBP 9 nanti dikerjain aja. Nah, kemarin kan udah Bunda kasih yang level 1. Nah, nanti tolong dikerjain yang level 1 bagian B. Oke? Yang level 1 bagian B. Oke, nanti itu dikirim ke Bunda ya, Bunda. Nih, alhamdulillah udah Bunda jelasin semuanya. Semoga anak-anak Bunda paham. Bunda tutup ya, Nak ya. Assalamualaikum. Lupa Bunda, sebelumnya setelah kita basmalah di awal harus tutup juga, Nak ya. Jadi kita tutup pelajarannya hari ini dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi